Halo, selamat bergabung di Mega Series YT. Kita akan bahas lagi Magic 5 episode hari ini. Nyai Kodam pun menggunakan kekuatannya dan menggunakan kekuatan bola kristal, bokor dan kartu tarotnya. Ketiga alat itu pun bersatu, membuat Rasha, Naura dan teman-temannya merasakan sakit di kupingnya dan merasakan pedih di matanya. Dika pun berusaha untuk mengambil bokor itu. Sementara itu, Irsyad pun berhasil menangkap bola kristal dengan menggunakan sarung hitam miliknya. Nyai Kodam pun merasa sial karena semua alatnya berhasil disabotase oleh anak-anak Magic 5. Sementara itu, Adara pun dan Dika berusaha untuk memisahkan bokornya dengan tongkatnya. Begitu juga dengan Irsyad. Irsyad pun berusaha agar bola kristal itu tidak keluar dari sarung yang telah dipegangnya. Raja pun lantas minta Nyai Kodam untuk melakukan sesuatu. Alif yang tersesat di hutan dan hampir jatuh ke jurang. Namun untung saja, Inces Pipit pun berhasil mengangkat Alif dan menemukan Alif bersama Mama Larasati dan Sari. Nyai Kodam pun tidak tinggal diam. Melihat Naura masih bersama dengan Ceria, Nyai Kodam pun lantas memerintahkan Ceria untuk kembali memegang tangan Naura. Naura pun kembali merasa lemah dan merasakan sesak di dadanya. Boneka itu pun tak henti-hentinya meminta Ceria untuk terus memegang tangan Naura dan tidak melepaskan tangan Naura. Naura pun tampak mulai lemah. Rasha pun meminta Ceria untuk melepaskan tangan Naura. Sementara itu, Nyai Kodam dan Praja pun berhasil melepaskan rantai dari tubuhnya. Nyai pun berkata jika mereka tidak bisa mengalahkan Nyai Kodam. Raja pun lantas bertarung dengan Gibran. Sementara itu, bola kristal Nyai Kodam pun kembali lepas dari Irsyad. Mereka pun semua kembali merasakan sakit di matanya. Melihat Gibran yang lengah, Praja pun berhasil mengalahkan Gibran. Raja pun berhasil mendapatkan HP itu dan menghancurkan barang bukti di HP itu tentang pengakuan Nyai Kodam dan Praja yang telah mencuri emas itu. Sementara itu, akibat kekuatan bokor yang telah dipegang oleh Dika dan Adara, mereka pun kembali berdekatan. Mata Adara pun kembali sakit dan merasa gelap ketika dekat bersama Dika. Dan bokor itu pun kembali lepas kepada Nyai Kodam. Sementara itu, Rasha pun juga berhasil dikalahkan oleh Praja. Melihat Rasha yang lemah, Dika pun lantas menyentuh tangan Rasha sehingga Rasha pun kembali menjadi kuat. Rasha pun berhasil mengalahkan Praja, begitu juga dengan Nyai Kodam. Rasha pun berhasil mengalahkan Nyai Kodam. Melihat Naura yang tak sadarkan diri, Rasha pun lantas mengendong Naura kepada Adara agar Adara bisa memegang tangan Naura untuk menghilangkan rasa sakit pada Naura. Mereka semua pun saling berpegangan tangan dan akhirnya Naura pun kembali sadar dan selamat. Melihat mata Adara yang kesakitan dan gelap, Dika pun berusaha untuk menjauhi Adara. Adara pun kembali bisa melihat setelah Dika menjauhinya. Alif pun juga berhasil selamat berkat Mama Larasati dan Sari. Begitu juga dengan Ceria. Ceria pun kembali sadar dan Adara pun berusaha untuk menenangkan Ceria. Pada malam harinya, anak-anak camping pun sedang mengadakan sebuah acara malam, di mana masing-masing anak camping menyusuri sebuah jalan dengan menggunakan sebuah lilin. Naura pun menjadi peserta pertama yang menyusuri jalan itu. Namun sayangnya, lilin yang dipegang oleh Naura padam oleh angin. Tiba-tiba Naura pun tak sengaja melihat Nyai Kodam yang terluka. Nyai Kodam pun berkata kepada Naura jika sebenarnya bukanlah pembunuh. Keluarga Nyai Kodam lah yang mau membunuh Nyai Kodam. Tiba-tiba Nyai Kodam pun mencekik lehernya sendiri dan tak sadarkan diri. Naura pun panik melihat keadaan Nyai Kodam.